Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya masih dalam pembahasan seputar gangguan asam lambung dan anxiety, teman-teman. Ini saya berbagi cerita, berbagi kisah berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya, teman-teman. Jadi saya itu bukan ahli medis, bukan profesional di bagian medis ya, tapi saya memang murni eh, mantan penderita gangguan asam lambung dan anxiety ini ya, teman-teman. Jadi bagaimana saya membaik itu sudah saya ceritakan di di video-video saya ya, teman-teman. Jadinya nanti kalau untuk bertanya gitu ya, untuk bertanya atau untuk menanyakan seputar gangguan asam lambung dan anxiety ini, teman-teman bisa tengok video saya yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi nantinya pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman-teman itu pertanyaan yang belum ada di dalam video saya ya, teman-teman. Terus tentunya jangan di skip supaya nanti itu penjelasannya itu semua itu bisa dipilih-pilih gitu ya, bisa dipilih-pilih mana yang cocok dan mana yang bisa diterapkan gitu ya, teman-teman, seenaknya atau diterapkan sesuai dengan keinginan hati teman-teman semua ya. Jadi untuk banyak sekali pertanyaan yang mengenai obat ya, teman-teman, mengenai obat. Jadi banyak pertanyaan yang sifatnya itu menanyakan obatnya apa ya, teman-teman. Nah, ini kembali lagi untuk masalah obat ya, teman-teman. Untuk masalah obat, kemungkinan semuanya itu sama ya, teman-teman. Untuk yang sudah pernah periksa ke dokter itu kemungkinan itu sama, teman-teman. Jadi kalau saya itu dikasihnya ya memang obat lambung. Obat lambung itu ya seperti apa ya, masih seputar obat lambung lah, lansoprazol, supralfat, itu sama mungkin sama teman-teman ya. Nah, ini masalahnya ini bukan obat saja ya, teman-teman. Menurut saya kalau hanya obat saja itu juga butuh proses yang sangat lama. Bukan berarti dengan obat itu nggak sembuh ya. Kemungkinan sembuh itu ada, pastinya ya, karena memang gangguan asam lambung dan anxiety ini ya, ada yang memang sudah ini, teman-teman, yang sudah sembuh ya, sudah membaik bahkan dengan tanpa obat-obatan medis gitu ya. Dan ini tentunya banyak sekali ya yang menanyakan gitu ya, menanyakan sembuhnya pakai apa gitu ya. Dan ini saya juga pasti selalu saya jawab, saya memang berobat medis ya, berobat medis. Dan yang diobatin apa ya, sesuai dengan sesuai dengan keluhan saya ya, diagnosa saya itu saya terkena gangguan asam lambung, terkena GERD, dan terkena anxiety ya, teman-teman. Jadinya ya dokter akan meresepkan obat tersebut gitu ya. Tapi sudah saya bolak-balik menceritakan bahwa saya itu membaik selain karena saya konsumsi obat ya, konsumsi obat lambung yang diresepkan dari dokter itu, saya juga belajar menerapkan pola ya, pola hidup, pola makan, dan pola pikir, teman-teman. Itu saya, kenapa saya harus ulang-ulang, teman-teman? Karena itu sangat sangat membantu, dan itu benar-benar bisa perkembangannya itu signifikan, teman-teman. Dan coba teman-teman lakukan ya, mulai lakukan ya, yang belum melakukan 3P. Kalaupun sudah melakukan 3P itu jangan jangan menyerah gitu, atau jangan setengah-setengah, teman-teman. Selalu berusaha. Insya Allah teman-teman akan membaik, yakin, dan memang akan membaik. Pastinya memang akan membaik, cuma tergantung prosesnya saja. Kadang ada yang sebentar, ada yang lama, ada lama sekali gitu ya. Tapi kalau kita sudah memahami ya, memahami gangguan asam lambung dan anxiety ini, itu akan lebih mudah. Jadinya nantinya teman-teman itu tidak bingung ya, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, mencari obat yang ampuh gitu ya. Karena kebanyakan yang menanyakan obat itu selalunya itu pingin buru-buru sembuh, teman-teman. Padahal untuk gangguan asam lambung dan anxiety ini itu butuh proses yang harus kita lalui, teman-teman. Nah, ini penting sekali untuk untuk selalu ditanamkan di pikiran kita bahwa kita harus melalui prosesnya ya, teman-teman. Karena sakit ini atau gangguan ini itu tidak sama dengan sakit-sakit yang lain, teman-teman, yang 2 minggu atau 3 minggu diobatin itu langsung sembuh, minum obat itu langsung sembuh. Karena kembali lagi, teman-teman, selain fisik kita yang merasakan sakit,
mental ya, mental kita juga terganggu teman-teman, mental kita juga terganggu, cara berpikir kita itu juga terganggu. Bagaimana nggak terganggu teman-teman? Karena kita merasakan banyak sensasi ya teman-teman, merasakan banyak sensasi, akhirnya apa teman-teman? Akhirnya kita itu berpikirannya itu macam-macam, dan itu sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang wajar dirasakan oleh orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety teman-teman. Jadinya ketika kita sudah paham, ketika kita ada sensasi, ketika sensasi itu muncul, kita harus mensikapinya itu bagaimana gitu teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti ketika sensasi itu datang, kita tidak cemas, atau kita tidak gini ya teman-teman, kita tidak panik gitu ya, menimbulkan nantinya apa teman-teman, itu gelisah ya, cemas yang berlebih gitu ya, kayak orang ya gimana lah gitu ya, saya merasakannya gitu waktu itu, apa seperti nggak mikirin tapi banyak pikiran, seperti ya orang orang linglung gitu ya, seperti itu teman-teman. Makanya penting sekali untuk pola pikir teman-teman, karena pola pikir itu sangat berpengaruh. Jadinya ketika sensasi itu datang, ketika sensasi itu keluar, kita itu harus kita harus pertama itu harus tanamkan, kita wajar karena memang kita sedang ada gangguan asam lambung ya, asam lambung dan anxiety gitu. Makanya ketika muncul sensasi itu, kita pikirannya juga macam-macam teman-teman, dan ini bukan nggak bisa sembuh, ini bisa sembuh teman-teman. Untuk anxiety itu peran penting dari diri kita gitu ya teman-teman, penting dari diri kita, karena saya juga pernah ngalamin, memang susah untuk untuk mencoba memulai menerapkan pola pikir yang pola pikir yang bagus ya. Selalunya kita itu berpola pikir anxiety ya teman-teman, berpola pikir sebagai penderita anxiety gitu teman-teman. Tapi bukan nggak mungkin untuk sembuh, mungkin sekali teman-teman, mungkin sekali. Dengan cara apa? Dengan cara dilatih dari diri kita gitu ya, sedikit demi sedikit. Ini akan sulit, tapi ini bisa sembuh teman-teman, bisa membaik, yakin bisa membaik ya. Terutama untuk masalah sensasi ya teman-teman. Kenapa datang sensasi? Yaitu pertama, satu, memang fisik kita itu sedang terganggu ya. Kalau perih ya memang di dalam itu pasti ada gangguan ya teman-teman. Dan dulu sebelum kena asam lambung juga, kita kan juga sering gitu ya, sering merasakan itu ketika kita makan yang mungkin ekstrim ya, makan yang pedas gitu ya, atau kecut apa kan pasti kita juga merasakan gitu, duh perut kok mules, nah gitu kan, aduh perut kok perih gitu kan, pernah merasakan. Coba teman-teman waktu sebelum terkena asam pasti seperti itu kan gitu. Jadi tapi waktu itu ya, sebelum kena gangguan asam lambung dan anxiety, teman-teman kan nggak panik, nggak cemas. Jadi begitu ada rasa seperti itu, paling pertama komentar, terus nantinya juga teman-teman, dibiarkan saja itu ngilang sendiri. Nah, untuk gangguan asam lambung dan anxiety ini bukan maksud saya untuk membiarkan sensasi itu teman-teman. Kalau memang teman-teman itu merasakan sensasi yang begitu banyak ya, masih begitu banyak, ya alangkah baiknya teman-teman itu memeriksakan dulu ke dokter. Setelah itu ya teman-teman, ikutin saran dari dokter. Nah, setelah ikutin saran dari dokter, terapkan 3P. Itu penting sekali. Saya yakin teman-teman akan segera membaik teman-teman. Gak lupa lagi, semangat juga harus teman-teman. Kalau nggak ada semangat ya sama saja gitu. Jadinya begini teman-teman, kalau teman-teman itu menanyakan obat ya, sekali lagi, kalau menanyakan obatnya sama dengan yang teman-teman konsumsi. Obat asam lambung teman-teman, obat asam lambung, lansoprazol, sukralfat, ya masih seputar itu teman-teman. Cuma tinggal gimana ya, kalau ditanya lagi sensasi ini ngatasinya gimana, sensasi itu ngatasinya gimana gitu ya, agak susah. Masing-masing orang itu punya gini teman-teman ya, jadi ini jangan salah paham ya. Jadi masing-masing orang itu punya cara tersendiri. Nah, untuk teman-teman ini bagaimana menerapkan caranya gitu. Kalau saya ya menerapkan caranya, ketika saya datang sensasi, waktu itu saya belum tahu ya. Terus setelah saya memang tahu gitu ya, vonis dari dokter, diagnosa dari dokter, kamu terkena ini. Awalnya memang susah menerapkan, tapi lama-lama ya saya
memahami bahwa oh iya ya, saya lagi terkena ini, apa lambungnya lagi sariawan gitu ya, jadinya suka kadang muncul seperti ini. Ya memang itu nyata gitu, nyata, sensasi itu banyak sekali, itu di badan itu banyak sekali, yang pokoknya kalau bisa dibilang itu dari ujung kaki sampai ke ujung kepala itu ada sensasinya teman-teman, dan itu nyata gitu. Terus lagi apa namanya, gimana saya bisa berpikir positif, Mas? Soalnya sensasi itu datang terus tanpa diundang, itu selalu datang. Ya memang sensasi itu datang nggak diundang, kita lagi enak-enak tiba-tiba datang sensasi, tiba-tiba datang sensasi. Jadi kalau teman-teman menanyakan obat ya teman-teman ya, menanyakan obatnya itu sama dengan teman-teman yang konsumsi. Saya mengkonsumsi obat ya sama dengan teman-teman, jenisnya itu sama gitu ya. Saya dikasih dokter ya jenis obat asam lambung kayak gitu, itu aja teman-teman. Ya memang prosesnya itu apa namanya agak lama gitu ya, tapi kalau kita barengi teman-teman, kita barengi 3P, saya yakin cepat membaik teman-teman. Kenapa saya selalu bilang 3P? Karena memang dari pola pikir kita itu penting sekali untuk apa namanya, untuk menyembuhkan dari gangguan ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman menanyakan obatnya apa, jadi ketika misalkan dadanya sesek saya dadanya sesek mas, obatnya apa ya yang ampuh gitu. Kalau memang ada obat yang ampuh sekali ya, ampuh sekali, mungkin tidak ada namanya channel-channel motivasi ya, selalu ke dokter sudah dikasih minum obat langsung sembuh gitu ya. Maunya semua orang pasti akan seperti itu teman-temannya. Tapi sekali lagi, kalaupun dengan obat ini juga butuh proses teman-teman. Gangguan asam lambung dan anxiety ini butuh proses, benar-benar butuh proses gitu. Terkecuali untuk orang-orang yang mungkin tingkat sakitnya itu hanya merasakan satu atau dua sensasi, itu ya mungkin bisa cepat. Tapi kalau saya itu dulu itu merasakan banyak sensasi, banyak sekali sensasi yang saya rasakan gitu ya, ada di video saya juga sudah ada gitu ya. Jadi untuk teman-teman apa namanya, mencari atau usaha untuk berobat itu penting ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman selalu menginginkan kesembuhan yang instan ya, tanpa apa harus melewati proses-proses itu ya, nantinya teman-teman itu malah akan semakin seperti tidak semangat teman-teman. Jadinya mendingan ikutin aja prosesnya, ikutin terus seperti itu ya teman-teman, sambil kita itu apa namanya, melihat, mendengar, menonton video-video motivasi ya teman-teman, video-video motivasi dari orang-orang yang sudah pernah melalui gangguan ini teman-teman ya. Minimal sudah membaik lah teman-teman, sudah membaik. Pasti banyak caranya ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman nggak usah patah semangat. Jadi bukannya saya tidak mau menjawab kalau ditanya obatnya apa sampai membaik, ya saya konsumsi obat ya itu sama seperti teman-teman, obat asam lambung gitu. Membaiknya gimana gitu ya, saya ikutin saja apa namanya, apa yang disarankan dokter, sambil saya itu menerapkan itu 3P teman-teman. 3P, minimal 3P, kita itu bisa semakin membaik ya. Jadi teman-teman di sini apa namanya, ambil sisi positifnya ya teman-teman. Jadi kita pasti akan membaik teman-teman, kita pasti akan membaik ya. Tapi kita membaik itu teman-teman jangan bayangkan yang seminggu saya sudah melakukan ini kok nggak kunjung-kunjung sembuh atau kunjung-kunjung membaik. Itu perlu proses teman-teman, yakin, nikmatin saja prosesnya teman-teman. Nantinya teman-teman itu akan banyak sekali ilmu yang didapat. Jadi kalau teman-teman sudah paham terhadap gangguan asam lambung dan anxiety ini, ketika muncul sensasi ini kita harus bagaimana, ketika muncul sensasi seperti itu kita harus bagaimana, ketika muncul hal seperti ini teman-teman harus bagaimana, ya nantinya teman-teman akan terbiasa, dan lambat laun itu teman-teman itu juga akan membaik, sensasinya akan hilang satu persatu. Dan untuk sensasi-sensasi yang ada di dalam tubuh kita itu, yang kita rasakan itu tidak seketika hilang semua, itu enggak, satu persatu teman-teman. Jadi pas sudah ada sesek, nanti ada 1 bulan gitu, kok udah nggak ngerasain lagi yang hidung mampet, yang tenggorokan ganjel, yang perutnya apa keroncongan, kerucuk-kerucuk, yang begah kembung, kok lama-lama kok
kok udah merasakan nggak kembung. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi satu persatu kembali lagi proses ya teman-teman, ikutin prosesnya teman-teman. Saya yakin teman-teman itu akan membaik. Tetap terapkan 3P ya teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum periksakan ke dokter, periksakan saja biar nggak penasaran dan tidak menebak-nebak, tidak menebak-nebak apa yang dirasa, atau tidak menebak-nebak sakitnya ya teman-teman ya. Periksa dulu, saran dari dokter bagaimana, terus terapkan 3P ya. Gitu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Maaf kemarin nggak sempat bikin video karena aktivitas lumayan ya lumayan lumayan sibuk gitu ya. Terus kemarin juga ada kumpul-kumpul keluarga di sini, jadinya nggak sempat bikin video ya, maaf ya teman-teman. Tapi tetap saya itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk bikin video motivasi buat teman-teman semua yang ada di sini ya. Minimal ya teman-teman, saya itu bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini teman-teman. Dan harapan saya teman-teman bisa membaik, bisa sampai dengan sembuh, amin ya robbal alamin. Jadi tetap semangat teman-teman, jangan menyerah, selalu semangat teman-teman ya. Sekian dulu teman-teman, terima kasih. Ambil sisi positifnya ya teman-teman, buang yang negatifnya teman-teman. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.